Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021 hingga 12 Agustus 2021, yaitu adalah KKN Tim 2 tahun 2021. Hai teman-teman semuanya, ini adalah wilayah dari Kelurahan Tlogosari Kulon. Di Tlogosari Kulon ini terdapat 251 RT dengan RW sebanyak 28 RW. Kelurahan Tlogosari Kulon ini sebelah utaranya itu berbatasan dengan Kelurahan Mukti Harjo Kidul, di sebelah timurnya berbatasan dengan Kelurahan Tlogosari Wetan, di sebelah selatannya berbatasan dengan Kelurahan Kalicari, dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Sawah Besar. Kalau kita bisa lihat di Kelurahan Tlogosari Kulon ini adalah wilayah yang padat penduduk dan tentunya banyak sekali potensi wilayah di sini, seperti banyak sekali ya kita jumpai di kanan kiri ini banyak toko-toko yang berjualan mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan tersier. Nah, ini kita bisa lihat ya, masih banyak warga yang melakukan aktivitas jual beli, masih banyak warga yang beli-beli untuk membeli kebutuhan pokok hingga kebutuhan tersiernya. Nah, tentu pada saat kita keluar rumah di masa pandemi ini kita perlu untuk memakai double masker. Nah, saya perhatikan masih banyak nih warga Tlogosari Kulon yang sebagian sudah bisa menerapkan pemakaian double masker, tetapi ada sebagian juga yang dalam penerapan double maskernya itu masih salah, hanya memakai satu masker saja, atau kadang memakai double masker medis, atau kadang ada juga nih yang masih pakai masker kain double. Nah, makanya di program pertama KKN saya mengangkat program tentang mengedukasi tentang pentingnya memakai double masker. Nah, untuk program yang kedua KKN saya yang temanya SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah mengedukasi tentang pentingnya berhemat dan pengelolaan keuangan di masa pandemi. Nah, kita bisa lihat ya di Kelurahan Tlogosari Kulon ini banyak banget yang menjual makanan, kosmetik, bahan pokok lainnya, pakaian yang kadang membuat kita para warga Tlogosari Kulon ini itu kesulitan untuk berhemat dan mengelola keuangan di masa pandemi. Nah, pentingnya kita sebagai warga yang cerdas atau warga yang konsumtif secara cerdas gitu, kita harus bisa memilah dan memilih mana kebutuhan yang diperlukan di masa pandemi dan mana yang tidak, tentunya dengan berhemat dan selalu mengatur keuangan kita di masa pandemi nih. Selanjutnya adalah efektivitas masker double untuk menangkal penularan virus corona gitu. Nah, salah satu penelitian menunjukkan bahwa penggunaan masker double dapat mencegah penularan COVID-19 dengan lebih efektif, yaitu daripada kita menggunakan satu masker saja nih di masa sekarang. Jadi yang benar itu adalah kita memakai masker
masker medis terlebih dahulu, baru setelah itu kita menggunakan masker kain. Cara untuk kita mengimbangi gaya hidup manusia, seperti gaya hidup yang konsumtif dengan gaya hidup yang produktif, seperti investasi, menabung, ataupun berbisnis dengan tujuan pengelolaan keuangannya itu adalah agar kita terhindar dari kondisi yang sebenarnya nggak kita inginkan, yaitu adalah lebih banyak utang daripada pemasukan atau lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Selanjutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Ibu Erwi 27. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Mbak Cindy dari KKN Tinggi pada siang hari ini. Saya selaku Ibu Erwi 27 mengucapkan banyak terima kasih sekali tentang program yang disampaikan dari Mbak Cindy KKN Tinggi. Diantaranya yang pertama, penggunaan double masker yang saat ini sangat sekali bermanfaat, apalagi begitu banyak varian COVID saat ini, dan sangat baik sekali digunakan pada saat kita keluar rumah untuk jaga kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah
di sini saya akan memberikan tanggapan atas program kerja yang telah diberikan dalam webinar. Yang pertama, program kerja yang pertama adalah double masker yang berguna agar kita lebih terhindari dari yang namanya COVID dan juga droplet. Yang kedua yaitu adalah program keuangan di masa depan atau menghemat pengelolaan dan keuangan di masa depan yang sangat berfungsi, di mana kita tidak boleh boros dalam penggunaan uang dan tidak boleh melakukan pengeluaran yang sia-sia. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan primer kita terlebih dahulu, lalu sekunder. Terima kasih. Nah, untuk program dari Mbak Cindy ya, manajemen, untuk program yang pertama itu sangat bermanfaat bagi warga RT 04 RW 27 untuk cara memakai maskernya. Dan kemarin untuk edukasi yang kedua itu tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan untuk masa pandemi ini sangat bermanfaat. Jadi kita bisa mengatur keuangan di masa pandemi ini dengan baiklah caranya. Jadi kita tidak terlalu boros untuk cara pemakaian uangnya.